di bawah salib, Engkau menjadi bunda kami.
Ya, menghadap ke depan. Ya. Suster provinsial meletakkan dokumen penting sebagai sejarah yang ditanam bersama batu-batu penjuru ini. Poin saja Pak Andreas, saya malah tantang. Gitu. Kalau tadi saya diusulkan, saya biasa tipe orang tidak suka usul-usul. Saya suka eksekusi. Jadi saya malah tantang, silakan. Setelah selesai bangunan ini, silakan ajukan permohonan dan saya akan eksekusi untuk kita tingkatkan rumah sakit. Saya tentu dengan senang hati karena ada rumah sakit swasta yang kebetulan asalnya juga dari sekolah-sekolah saya. Karena saya tidak pernah sekolah negeri kecuali S2 dan S3. Bupati, kita semua hadiri, kita bersyukur pada siang hari ini kita bisa letak batu pertama pembangunan sebuah fasilitas untuk melengkapi klinik ini. Ini suatu kebetulan yang mendadak saja. Pada saat terjadi banjir, saya datang ke sini hanya untuk punya kepedulian terhadap pelayanan kesehatan, terhadap kebutuhan pokok bagi masyarakat yang tertimpa musibah. Secara kebetulan saya ketemu sebuah gereja yang sekarang kita kenal dengan gereja Bolan. Dindingnya mau roboh. Lalu waktu itu saya datang, saya kepengen memberikan biaya renovasi. Saya bilang pada Romo, saya kenal betul itu seperti itu. Pada malam hari beliau datang sini. Dalam 5 menit saya berubah pikiran dari memberikan. Saya sudah menyiapkan uang waktu itu, Pak. Saya bilang teman saya, tolong siapin duit. Saya mau menyumbang 50 juta waktu itu. 50 juta sampai di tangan saya, dan 5 menit saya berubah pikiran. Saya bilang saya bangunkan gereja sana. Itu lahirnya gereja. Kemudian saya datang ke sini, saya pengen lihat bangunan gereja. Lalu saya pagi-pagi jalan ke pantai, jalan kemana, saya melihat di sana tingkat kebutaan masyarakat di Malaka ini sangat banyak. Memang saya punya rencana, karena situasi pandemi, rencana saya Desember, saya mau operasi mata di sini. Saya sudah survei RSUD. Lalu pada saat saya melihat banyak penduduk di sini, saya bermaksud mau operasi antara 300 sampai 400 orang di sini pada bulan Desember. Lalu saya memutuskan, karena RSUD itu nanjak segala macam, saya memutuskan mendadak sekali. Saya bilang pada suster, saya bangun satu ruangan di sini. Jadi, Pak Bupati, ini tempat ini sudah hasil keliling saya. Mulai bangun di belakang, mulai bangun di samping, mulai mempertahankan cagar budaya seperti ini Musalin. Lalu Pak Apris bilang saya, sebelah ini tanah pastor. Kalau berkenan saya bilang, pastor, tanah ini bisa dihibahkan kepada suster. Saya ketemu dengan Romo. Sangat luar biasa Romo mengatakan, untuk kesehatan, untuk pelayanan kesehatan masyarakat, saya mengizinkan tanah ini dipakai. Terima kasih Romo. Nah, inilah lahir fasilitas ini. Nah, sedikit saya bercerita tentang fasilitas ini. Pak Bupati, saya pengen bisa berbuat untuk sesuatu tingkat kesehatan masyarakat di Malaka. Masyarakat sehat, segala potensi bisa muncul. Jadi, klinik ini di mata saya tidak layak untuk melayani sebuah kesehatan. Tidak punya poli dokter, tidak mempunyai suatu aturan yang lengkap. Masuk ke kamar persalinan, tidak ada kamar persalin. Jadi sudah sangat-sangat tidak layak sebagai sebuah klinik kesehatan. Lalu dengan saya dikasih lahan ini, saya mencoba sama dengan Pak Bupati, dengan
gereja. Saya membuat gereja itu tanpa gambar sampai hari ini. Rumah sakit ini saya buat juga tanpa gambar. Jadi saya orang dengan Pak Ahok, apa yang saya harapkan pada suster provinsial, saya berharap klinik menuju rumah sakit. Di sini sudah harus punya rumah sakit. Jadi dengan dapatnya lahan ini, saya punya gambaran nanti tinggal disambung. Bangunan ini tadinya saya buat dari atap seng, saya berpikir nanti jadi masalah lagi. Jadi ini saya persiapkan 1 lantai, apabila mau di-extend tinggal naik 1 lantai lagi. Apabila memungkinkan, ini rumah sakit dapat dijadikan rumah sakit letter U dia. Bangunan ini dipertahankan menjadi sebuah fasilitas yang bisa digunakan untuk perawatan. Nah, sedikit saya sampaikan bahwa IGD nanti akan pindah di sini. Jadi ini kamar perawatan. Jadi itu tidak boleh biasanya, tidak dilengkapi oleh kamar perawatan. Sekarang sudah punya. Artinya apa? Kalau ini jadi, otomatis saya minta bantuan kepada Pak Bupati mempermudah, mempercepat bagaimana bisa menjadi rumah sakit TPD. Syarat rumah sakit TPD itu adalah mempunyai kamar operasi. Saya akan membuat kamar operasi standar rumah sakit. Jadi kebetulan saya memang bergerak di banyak kesehatan, saya tahu bagaimana membuat fasilitas untuk kamar operasi. Jadi kamar operasi itu nanti persalinan tidak lagi berada di sana. Ya, itu sudah tidak pantas. Jadi bangunan sudah hampir roboh, atapnya sudah bocor di mana-mana. Jadi melahirkan di sini. Sementara menuju ke sana, saya berharap tanggal 20 Desember rencana saya akan bawa 6 dokter mata. Saya bawa peralatan saya semua dari Jakarta dengan mobil box ini. Saya, Pak Bupati, saya bermaksud untuk melayani operasi mata untuk meningkatkan, menekan tingkat kebutaan sebagaimana program Indonesia. Indonesia punya program menekan kebutaan. Saya sudah hampir 1,5 tahun berhenti operasi mata karena pandemi. Kalau enggak, kami dalam 3 bulan Indonesia kami keliling untuk operasi mata. Kemudian saya berkenan betul nanti alat operasi mata saya, mikroskop saya akan saya tinggal 1 set di sini. Apa gunanya? Di sini tidak ada dokter mata. Saya berharap nanti atau buah lintas Bupati kita akan dapatkan dokter terbang. Seminggu sekali dia datang. Dia bisa operasi di sini, dia bisa melayani masyarakat. Apalagi BPJS klinik ini sudah punya. Kedepannya Pak Bupati, saya berharap putra-putra daerah sini sudah boleh kita dorong untuk meningkatkan dokternya menjadi dokter spesialis. Saya banyak menspesialiskan dokter. Saat ini kemarin saya bicara, saya tahu dokter mata yang saya lagi sekolahkan di Bali. Saya bilang namanya Dr. Stefanus. Dia bilang Dr. Stefanus, saya berharap Anda bisa ada di sini. Siapa tahu di sini punya dokter mata. Jadi inilah kira-kira harapan saya ke depan bahwa yang saya bangun ini menuju kepada klinik menjadi rumah sakit. Itu harapan saya. Mohon Pak Bupati, suster, pikirkanlah perencanaan ini. Daerah ini sudah sangat memungkinkan sekali ada pengembangan. Saya sampaikan kepada suster, jangan suster berhadapan untuk hari esok, tapi suster harus merencanakan 10 tahun ke depan. Inilah sebuah harapan saya. Saya menutup dengan sebuah perjalanan. Saya ini bukan putra daerah, Pak. Jadi saya ini adalah pendatang, dan saya ini adalah rumah sakit kedua saya bangun. Pertama sekali saya bangun itu di Nias, Teluk Dalam, pasca gempa, dan suster itu rumah sakit berkembang banget sekali. Namanya Rumah Sakit Stella Maris. Jadi pasca gempa saya bangun. Nah, kita dengan ada ini saya harap nanti Pak Bupati pada wilayah ini layaklah ada pelayanan kesehatan. Kita tahu kabupaten semua, Romo, Bupati dan semuanya. Pada
Saya baru kenal namanya Pak Frans dan teman-teman. Ya, saya dapat support sekali pada Pak Frans dan teman-teman dengan Papua. Di luar dugaan, saya pikir gereja ini tidak lepas daripada bantuan alat berat beliau. Bagaimana saya membuat gereja itu, bagaimana saya dipinjamin kering. Kalau tidak ada keren Pak Frans, sampai sekarang atapnya belum naik Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Frans. Pak Pris setiap hari ada di sana. Saya sedikit lagi yang menjadi orang NTT Pak Bupati. Saya selama 9 hari di sini tiap hari berjemur. Ya. Saya takut saya pulang istri saya nggak kenal saya lagi. Jadi kami Pak Bupati mulai Selasa atau Rabu kami sudah mulai pasang atap. Hari ini dari Kupang atapnya datang. Dan saya mau tambahkan pada Pak Bupati kesempatan ini karena saya baru pertama kali. Pak Bupati, saya berharap gereja itu nanti menjadi gereja wisata. Dan di sana itu jadi objek semua saya buat. Saya sedikit mungkin berlebihan mengatakan ini gereja yang unik di NTT. Jadi kami penuh dengan patung-patung. Kami menghitung sirkulasi sama dengan rumah sakit nanti tidak ada lagi daun jendela. Kami buat dari semuanya dari cutting laser. Jadi udara sirkulasi berjalan kecuali kamar operasi. Jadi kamar operasi ini kami lengkapi dengan AC seperti standarnya sebuah fasilitas rumah sakit. Jadi gereja ini mudah-mudahan tidak ada halangan, November bisa selesai. Desember kami harap pada hari Natal umat sudah bisa menggunakannya. Nah, rumah sakit ini saya harap Pak Pris, Pak Frans, November akhir sudah selesai. Yep. Jadi saya akan install alat-alatnya. Mudah-mudahan saya belum janji dulu. Mudah-mudahan kamar operasi ini bukan sekedar klinik yang saya bangun, peralatan kamar operasi mudah-mudahan saya bisa lengkap. Itu aja. Amin. Itu belum janji saya. Kenapa? Tadi saya bicara dengan Pak David, ada teman saya batal bikin rumah sakit. Jadi kalau boleh saya bisa memindahkan alat-alat di sini, ya supaya apa? Jelas rumah sakit. Jadi suster, tolong suster bantu percepatan ini. Pak Bupati tentu akan mendukung bisa menjadi rumah sakit Pak Bupati ya. Siap. Terima kasih semuanya. Ya, selamat siang.